Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Hampir Terjerat Nafsu Birahi Hantu Wanita Cantik. Saya tiba di Malaysia pada tanggal 5 Desember lalu. Pesawat Lion Air yang aku tumpangi dari Jakarta mendarat di KLA tepat pukul 20.45 atau jam 21.45 waktu Malaysia. Sebab keterpautan sejam antara Indonesia dan Malaysia. Dari Jakarta aku bersama 4 orang dan bisa dibilang satu rombongan untuk tujuan yang sama, ialah menghadiri hajatan pernikahan atau kenduri dalam bahasa Malaysia dari Asyar, putra pertama, dan Cik Irma dan Wan Burhan. Kami berlima ialah sekian orang yang pernah ditolong oleh keduanya, sehingga sudah semestinya kami berbalas jasa. Sebenarnya Cik Irma dan Wan Burhan bukanlah warga asli Malaysia. Mereka pendatang yang tergolong sukses. Mereka menginjakkan kaki di bumi Ipin Upin ini semenjak tahun 2001. Karena Wan Burhan sendiri sudah berlatar belakang orang kaya. Terus untuk mengembangkan bisnis di Malaysia baginya tidaklah sulit. Bahkan di Bengkulu sendiri, tanah kelahiran Wan Burhan, dia yang masih mempunyai berpuluh hektar warisan yang ditanami sawit. Untuk sampai di perumahan elit Bukit Saujana Selangor, tempat tinggal Wan Burhan sekeluarga, kami yang harus menempuh waktu sekitar sejam naik kereta atau mobil. Tapi tidak seperti di Indonesia, jalan raya di Malaysia mulus tiada kendala. Dan selama dalam perjalanan, tidak sedikit pun aku mendengar suara klakson dan mobil. Sepeda motor pun cuma hitungan jari saja. Iyalah bang, orang di sini sudah sedar peraturan, ucap Ibe, putra kedua dari Wan Burhan, yang kebetulan menjemput kami dengan logat Malaysia. Ibe terus berhenti di salah satu kedai. Kita makan tom yum dulu ya bang, ucapnya. Kata mama jangan sampai lapar, kita sudah di Malaysia. Memang karena kami dilandasi lapar, mangkok-mangkok tom yum itu pun terlahap habis. Sesudah itu kami melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah Wan Burhan. Ketika itu acara kenduri tinggal 2 hari lagi, sedangkan akad nikah sudah 1 minggu yang lalu di Kelantan, sebab Kak Nur, istri dan Azhar ialah warga Kelantan asli. Berapa jam Kelantan Wan? Tanya saya kepada Wan Burhan di sela-sela minum kopi. 10 jam Din, jawabnya singkat. Namun tidak ada capek waktu itu, semuanya senang. Untuk acara pesta kenduri, Wan Burhan menyewa tempat khusus di Kayangan Haik, perumahan super elit bagi kalangan berduit atau jet set. Tarif sewa tempat saja Rp6.000 atau setara dengan 18 juta rupiah sehari, yang masih belum kabinet dapur dan orjen tunggal yang didatangkan langsung dari Jakarta. Menurut Wan Burhan, yang datang dari Indonesia saja diperkirakan ada 100-an lebih, dan semuanya dia yang belikan tiket pesawat. Dalam bayangan saya, berapa ratus juta yang digelontorkan untuk kenduri kali ini. Sore itu, aku bersama dengan 3 rekan lainnya datang ke sana untuk memasang dekorasi serta menata bunga-bunga. Pemandangan di Kayangan Haik memang indah luar biasa. Di dekat tempat pesta ada kolam renang itu amat luas dengan landscape perbukitan. Burung-burung jalak pun dengan damainya terbang ke sana kemari. Tanpa terasa sudah jam 23 malam sudah lewat, dan saya lihat merem-melek di ambang tidur. Sedang saya sendiri yang masih merapikan tatanan bunga dan tulisan-tulisan yang masih belum rapi. Keheningan malam itu buyar saat saya dengar debur sesuatu dari kolam renang. Baru saya sadar bahwa sedari tadi ada orang yang berenang. Malam-malam dingin begini, siapa yang berenang ya? Pikir saya. Bola mata saya kulekatkan betul ke sosok itu. Meski terang, namun saya belum bisa melihatnya, sebab tidak juga dia menyembul. Kemudian saya ketahui dia seorang wanita berambut sebahu dan berkulit
kuning mengkilat. Dia melambaikan tangan kepada saya pun mendekat. Saya lihat dua teman saya yang dari Indonesia sudah terlelap sebab capek. "Mau adu kenduri?" tanyanya menyapa saya. Iya, jawab saya gugup. "Dari Indonesia?" tanyanya lagi. Saya cuma mengangguk. Kami terus berbincang lama. Tidak kelihatan ada sesuatu yang aneh dan dirinya. Kecantikannya ialah perpaduan antara Melayu dan China. Begitu dia memperkenalkan dirinya kepada saya, meminta tolong untuk mengantarkan ke rumahnya yang dia beli 2 tahunan yang lalu. Dia beralasan tidak bawa mobil. Rumah itu seharga 500.000 ringgit. Alamak. Jadi satu rumah di komplek Kayangan Hague, harganya sekitar 1,5 miliar rupiah. Saya menelan ludah. Karena tugas saya sudah berakhir, saya pun mengiyakan saja permintaannya. Sebelum pergi, saya menemui Rojab, satpam yang berasal dari Hindustan. Akan tetapi dia juga sudah terlelap tidur. Lin sendirian di rumah mewah tersebut. Dia sudah bercerai dengan suaminya yang orang China. Kelihatannya dia tidak mau mengungkit lagi masa lalu yang buruk itu. Teh tubruk pakai susu atau wet coffee? Lin menawari saya saat sudah sampai di rumah mewahnya. Tidak, maaf, saya langsung balik ke sana ya Lin. Sudah larut malam. Tolak saya. Tidak enak rasanya malam-malam begini di rumah seorang janda. Tunggulah bareng sebentar, kata Lin setengah merajuk. Lin terus mendekati saya dan langsung melekatkan bibirnya ke bibir saya. Spontan hasrat kelelakian saya meninggi, sehingga saya pun membalasnya. Saat dia sudah membuka semua bajunya dan dengan beringas mendatangi saya, seketika kesadaran pulih dan langsung teringat kepada Sinta, istri saya. Saya telangkupkan kedua tangan saya ke bawah. Maaf Lin, saya harus secepatnya balik, tegas saya. Lin, saya memakai bajunya perlahan. Tidak apalah, ucapnya dengan nada rendah. Di bawah almari itu ada wangku 11 ringgit. Jika saya tak ada, ambillah semuanya. Saya sedikit heran dengan kata-katanya. Maksudnya apa? Belum sampai lengkap pertanyaan atas keheranan saya, Lin meniup wajah saya dan semuanya terasa gelap. Din, bangun, bangun. Lamat-lamat saya dengar suara Wan Burhan memanggil. Saya rekahkan mata saya sedikit demi sedikit. Sesudah normal, saya melihat di dekat saya sudah ada Wan Burhan, dua teman saya dan Rojab. Di mana Lin? Aneh, apa yang terjadi? Rumah Lin juga kotor dan barang-barang berserakan di sana-sini. Padahal semalam jelas-jelas saya di rumah mewah Lin. Dan saya hafal betul tempat-tempat almari, kursi, dan perabotan lainnya. Keheranan saya terjawab oleh cerita Rojab yang sudah fasih berbahasa Melayu. Meskipun sesekali berbahasa Inggris, menurut dia, rumah ini sudah 2 tahun lebih kosong. Sebab dulu pernah terjadi pembunuhan sadis. Sang suami yang sekarang dipenjara karena menghujamkan 18 tusukan ke tubuh istrinya. Rojab juga bercerita bahwa dia sering melihat bayangan wanita di rumah ini saat malam-malam dia sedang bertugas keliling. Mungkinkah itu Lin? Tunggu sebentar Wan, pinta saya. Aduh, apalagi Din? Sahut Wan Burhan sedikit jengkel. Saya tidak menjawab, akan tetapi langsung menuju ke almari seperti yang ditunjukkan Lin semalam. Wan Burhan, Rojab dan kedua teman saya terpaksa mengikuti saya. Saya jongkokkan badan, serta saya mulai merogoh bawah almari yang renggang. Tangan saya menyangkut sesuatu berupa sejenis kertas. Ketika saya angkat dan saya buka, ternyata isinya uang ringgit Malaysia yang amat banyak. Semuanya terpana dan heran atas apa yang barusan terjadi. Semua uang itu terus saya berikan kepada pengurus masjid setempat. Kebetulan bertepatan dengan amal sedekah bagi rakyat syariah di masjid tersebut. Harap saya, semoga Lin tenang dan tidak mengganggu kami lagi. Demikian sobat kisah kehidupan.
Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hampir Terjerat Nafsu Birahi Hantu Wanita Cantik. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.